Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri indallahi nasyara sahrul fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala ta'ala aidon al-hajju ashhuru ma'lumat faman farada fihi al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajju mabrur laisal jaza ilal jannah. Yang terhormat para sepuh, para alim ulama, pengurus dan ketua takmir musola, Bapak ketua RT dan jamaahnya, wabil khusus Bapak Ali Mustafa dan Ibu Dewi yang baru saja menunaikan ibadah haji, serta jamaah Bapak Ibu sekalian. Yang pertama-tama puji dan syukur alhamdulillah malah senantiasa kita persembahkan dan Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia. Alhamdulillah syukur pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah, dan salah satu nikmat yang juga tidak kalah pentingnya adalah nikmat ngantuk. Ini betul. Lo ngantuk itu penting loh. Nek jenengan mboten diparingi nikmat ngantuk, sewengi meleng mboten tilem akhirnya awane ngantuk. Jadi alhamdulillah kula ngaji ono jaman ngantuk ajarke wae. Karena kuwi nikmate saking Gusti Allah. Yo muga-muga jenengan mboten ngantuk atau ngantuk pada waktu dan tempatnya nggih. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nyuwun sewu, ini maraton. Saya nanti ada undangan kedua, Pak Ali, mohon maaf. Nanti setelah ini saya minta tolong diantar ke muhajirin. Karena saya dijemput di sana harus ceramah di Rosari Tembalang. Tapi saya bilang saya partai ketiga. Jadi sudah ada 2 penceramah mendahului. Nanti mobil saya ke sana, ben aku tinggal rapopo. Ya nanti ada yang ngurus insya Allah. Kita akan sedikit maraton tentang tasyakuran haji. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah ngendika, inna iddatas syuhuri indallahi nasyara sahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Bertepatan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menentukan ada arba'atul hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. 4 bulan yang dimuliakan itu nyun sewu mohon maaf, kalau panjenengan mau Quran atau bab 36 tadi nggak akan ketemu bulan apa wae sing dimaksud. Itulah sekaligus ini menjadi muhasabah, menjadi renungan bagi kita nyun sewu. Kalau ada saudara-saudara kita yang delo-delo kudu suwe Quran, kudu suwe hadis, orang gelem melu karo pendapatnya penjelasannya ulama, ora ono penjelasan ngono. Arba'atul hurum dalam Quran surat At-Taubah 36 itu ternyata sudah dijelaskan sebelumnya, di mana di Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Di sana disebutkan al-hajju ashhurun ma'lumat. Kata ashhurun ma'lumat, kata bulan-bulan yang dimaklumi, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Departemen Agama sing paling gampang ya. Dengan nanti maos Quran surat Al-Baqarah ayat 197, tuh arba'atun ma'lumun itu artinya apa? Ternyata sudah dijelaskan yang dimaksudkan ashhurun ma'lumat adalah yang pertama bulan Muharram. Bulan apa Bu? Muharram apa Suro?
bulan Muharram apik-apik diudini dadi Basuro. Apa meneh nek surone ketemu malam Jumate ketemu karo Kliwone ketemu karo udane ketemu karo angin petir cocok nggo urip pesugihan. Padahal nek pengen sugih yo ikhtiar ndonga karo Gusti Allah, kerja sing sregep sing mempeng ndonga karo Gusti Allah, pasrah karo Gusti Allah. Jadi ibu yang rajin, pandai menabung, tidak sombong. Nanti tabungannya kena membuka haji. Amin Allahumma amin. Yang pertama adalah bulan Muharram. Itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ada apa di bulan Muharram? Dalam Quran 70% isi Al-Quran itu kisah. Itu cerita masa lalu untuk kita berdomani agar kita selamat, sehingga kita bisa menggapai masa depan. Makanya awake dhewe sering ngomong biyen zaman mbokku biyen zaman pakku biyen, zaman pakde, zaman dan sebagainya. Itu minangka untuk paugeran, untuk pegangan agar kita selamat dengan kisah-kisah tersebut. Dalam Al-Quran dikisahkan bulan Muharram itu justru Allah menurunkan rahmat, Allah menurunkan kasih sayang kepada hambanya. Jadi bukan bulan malapetaka. Bahkan sampai Rasulullah ngendika Yaumu Asyura fahuwa yaumur rahmah. Tanggal 10 wabil khusus bulan Muharram itu adalah hari kasih sayang. Kasih sayang untuk siapa? Kasih sayang dari Allah kepada hamba-hambanya, bukan saja kepada anbiya wal mursalin, tetapi juga kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Maka untuk mewujudkan yaumur rahmah, hari kasih sayang, Rasulullah memberikan kesunahan di bulan Muharram. Satu, terus kelewat doa awal dan akhir tahun. Yang kedua puasa Muharram itu sudah kelewat. Awal Rasulullah puasa Muharram, sahabat rada keberatan. Duh Gusti Kanjeng Nabi, kenapa panjenengan kok puasane padha karo wong Yahudi, padha karo wong Nasrani? Kata Kanjeng Nabi, kita lebih berhak daripada mereka, maka kita pun harus puasa. Dengan bijaksananya kemudian Rasulullah memberikan arahan kepada kita, nek awake dhewe ora gelem diomongke padha karo wong Yahudi, ora gelem diomongke padha karo wong Nasrani, maka berpuasalah tanggal 9, 10, sudah lewat mau belum? Alhamdulillah sudah lewat. Nek telung dina ora kuat, arung dina sama 10 atau 11 arung dina ora kuat, yo sedina minimal tanggal 10. Jadi sunnahnya puasa Muharram itu di Yaumu Asyura, bukan di tanggal 1 bulan Muharram. Tapi kalau bulan Muharram tanggal 1-nya jatuh pada hari Senin, kalau bulan Muharram itu tanggal 1 jatuh pada hari Kamis, atau bulan Muharram tanggal 1 jatuh pada Yaumul Bid, maka jenengan sakit poso minangka puasa Senin Kamis atau puasa Yaumul Bid. Maka tidak benar, tidak leres nek jenengan Senin Kamis ora tahu, Daud ora pernah, Yaumul Bid ora kenal, tiba-tiba 1 Muharram puasa. Yo puasane sing nombo kecantikan, sing tuwa ketuaan, sing kerja kesugihan, luar biasa. Jadi kita mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah yang ketiga di bulan Muharram adalah menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Karena bulan Muharram itu katakan Nabi sebagai hari rayanya fakir miskin dan anak yatim. Nek ora iso mangan
dhewe, gabungan nang RT, gabungan nang musala, domplek melu yayasan dan lain sebagainya. Alhamdulillah wingi aku mung cotot. Jadi aku mau di TV, aku mau nyalur-nyalur laptop, ini ya pura-puranya santunan, ini. Terus Mas Ali rawuh menjadi saksi di yayasan kami. Saya tinggal di yayasan Bapak Ibu sekalian di Yayasan Rusefah di Kota Kejawan. Alhamdulillah di situ ada 23 mualaf. Tadi partai tanya paling jauh orang mana? Orang New Zealand. Iya, mualaf saya ada yang dari New Zealand. Oh Pak Sarif pinter bahasa Inggris mboten. Kowe koyo haji ketemu haji ning Arab, guyu-guyu, yes, ngono lah kira-kira. Wis ngerti karep atine po, waduh. Jenengan kok nang Arab ora usah khawatir laku haji ora iso bahasa Arab, ora usah khawatir nek kono asal guyu-guyu matuk-matuk, yes, halal. Oke ngelih itu panganan gampang oke. Iki mboten wali. Ora kudu belajar bahasa Arab, sing penting guyu-guyu artine matuk, yes. Itu intinya di bulan Muharram bagaimana kita menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Ada 3 kesunahan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rampung bulan pertama. Bulan yang kedua yang disunahkan oleh Rasulullah adalah bulan Rajab. Yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Ada apa Rajab dimuliakan? Ada peristiwa Isra Mi'raj. Inti daripada peristiwa tersebut ada perintah sholat. Dijelaskan dalam bab sholat, inna masalu sholatu fitin kama masalu ro'isu fil jasad. Sesungguhnya kedudukan sholat dalam agama seperti kedudukan kepala pada jasad manusia. Nyusewu awet dewi yo pengennya sempurna. Nek supamane milih kehilangan sirah atau kehilangan tangan. Survei membuktikan yang sewu nggih, jenengan melaku tindak-tindak enjang-enjang siang-siang ana kepanggih wong ketemu wong ora duwe samparan nate, kepanggih wong ora duwe tangan pernah, ketemu wong ora duwe tangan ora duwe sikil masih hidup pernah. Survei membuktikan belum ada medis dari kedokteran manapun yang membuktikan wong iso urip tanpa kepala. Kira-kira jenengan melaku nang dalan ketemu wong mlaku ora duwe sirah. Kira-kira gemeter napa pincang napa waduh. Melayu jen sapa iso melayu bunyutan ya ora iso melayu. Jadi orang sing ora gelem salat yen seungi ibarate niku menungso sing ora duwe sirah. Kira-kira medeni napa mboten? Jadi nek bojone panjenengan nang omah ora salat, berarti medeni. Pak, aku ngerti. Jenengan kok orang dosi sirah, maka ben ora medeni bapake kon padha salat. Ben musala anu repen penuh. Gimana? Apa dibalik? Nek ibu-ibu ora gelem salat, berarti tambah medeni. Tambah medeni. Ben ora medeni ya salat. Wong salat ora ngomong liya, salat iku awake dhewe. Sedangkan bulan Muharram yang ketiga dan keempat gandeng yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ada apa di bulan tersebut? Ada rekonstruksi peristiwa sejarah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Untuk apa? Dijadikan pelajaran agar kita selamat dunia dan akhirat. Yang pertama, Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bagaimana berpikir positif, berpikir yang benar tentang bagaimana caranya kita bertuhan, tentang bagaimana caranya kita beribadah. Jadi ibadah sing bener, bertuhan sing bener, ya qul huwallahu ahad. Ojo wis salate iya, begitu ketemu Muharram, ayo. Begitu ketemu Suro, waduh, aku urung ngeki kembang nang wit gedhe kae kok ana bilahi.
Ini yang disebut dalam istilah Arab namanya paganis. Sholat ya sholat, nyembah pohon ya nyembah pohon. Sholat ya sholat, nyembah waktu ya nyembah waktu. Mulanya supaya membuktikan kunci Jawa kaya awake dhewe ini angel kon bersih hati akidah. Jenengan mesti nenek dalam pelaku wedi ketemu jembatan sepi, kudune salam apa klakson? Saestu salam apa klakson? Tapi supaya membuktikan salamnya orang moni, klaksonnya sing moni. Nemu jembatan tin ketemu nang alas sopan tin lewati gede tin mestine nek jenengan lewati tempat-tempat sing sepi sing dianggap wingit kalau bahasa Jawane ya ucapkan salam minimal assalamualaikum. Syukur-syukur salam spesial. Kalau di alam tidak diajarkan salam kaulan min rabbir rahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ala Ali Yasin. Kowe jenengan ketemu nang alam rada merinding misalnya ucapan salam itu. Jenengan lewat kuburan diucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau assalamualaikum ya ahlal diyar, sambil tengokan ke kuburan sambil lambaikan tangan seperti kita mau toa. Betul nih Pak nih toa. Karena nggak bisa langsung mendekati Ka'bah, mau Hajar Aswad dari jauh Bismillahirrahmanirrahim, jalan mulai. Sebenarnya doa tawaf itu pendek. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 200. Di sana Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa haji yang diajarkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan apal kabeh. Ini betul. Karena apal kabeh itulah kewajiban orang yang pulang haji. Ketika beliau belum berangkat haji, kita sebagai warga mendoakan agar diberikan kelancaran dan seterusnya. Ketika si haji di si Guyufur Rahman ini pun kondur, wis mulai gabung nang tengah-tengah dhewe dibalik kewajibannya sing haji sing ndongakno awake dhewe. Maka Pak Haji ora entuk alasan aku ora iso ndonga. Dungane wis hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa asli di Al-Qur'an. Malah guyonan haji kok dongane Rabbana atina. Padahal aslinya doa itu. Bahkan aslinya doa tawaf ya itu. Aslinya doa tawaf ya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi oleh KPIH Rabbana atina disampaikan atau dibaca ketika di putaran hampir terakhir, pojok terakhir menjelang Hajar Aswad baru dibaca tersebut. Tapi kalau contoh yang disampaikan Rasulullah ketika kita tawaf, doanya cukup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi dengan tiba-tiba terjaga haji, urung sempat manasik, insyaallah doane hafal. Betul. Apa nang boten? Ora apa tak ijazah ya. Yang pertama Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bertuhan yang benar, monggo nyusul. Jadi kalau kita kembalikan kepada Allah, salam tadi, kalau kuburan ya assalamualaikum ya halal kubur, malah kuburan ngebut, malah orang benar mestinya dipelankan kendaraannya, numpak mobil dibuka kacanya, isbi assalamualaikum ya halal kubur. Kok dadak salam nang kuburan Pak Yai Pak Ustaz, apa sih nang kuburan krungu?
Berumah betul. Apa sini kuburan jawab betul. Jawab betul. Jawab. Ngrungu awake dhewe sing diparingi nikmat boten mireng. Napa pengen nikmate dicabut? Nah, nek jenengan nikmate dicabut lewat kuburan jenengan mengucapkan salam assalamualaikum ya ahlal kubur. Jenengan nikmate dicabut yang tadinya enggak mendengar jadi mendengar terus ono jawaban waalaikumsalam. Kira-kira mlayu malah tuh piye kabare masih nang zaman dulu. Jadi seneng kuburan yo jawab mung awake dhewe diparingi nikmat boten mireng. Jadi nang diwe alam gaib niku ada yo ono setan ono jin ono malaikat. Roh awake dhewe ono jeneng pengen buka pripate dadi ruh setan. Ora iso kira. Ora iso sareku arep turun lebih kok setane lagi bulan dhuwur ora sida ya. Itu nikmat saking Gusti Allah awake dhewe diparingi keterbatasan ora iso ndelok alam jadi sing dadi setan juga stres dia. Ya Allah, aku diparingi nikmat bisa kalah dunia, jadi bisa goda menung stres setan. Apalagi setan milenial itu stres dia. Ya Allah, aku ora kuat goda menungso. Lho piye tan? Kenapa kok ora kuat? Saiki wong sing goda aku jadi setan ngono ya. Awake dhewe sing malah goda setan. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengajarkan kepada kita bagaimana mengajarkan logika rumah tangga. Jadi saya tidak memperpanjang masalah poligami, poliandri, poligen, polparagon, hanya sekilas. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita tentang logika rumah tangga. Orang-orang rumah tangga sing ora duwe masalah, betul Bu? Ono sing rumah tangganya kemayem orang tahu ribut. Ono Pak, ternyata suaminya bisu, istrinya tuh sulit. Nek kabeh rumah tangga normal wajar, yo ngerti duwe masalah. Ora ono rumah tangga sing ora duwe masalah. Itulah sebabnya dalam bab haji wala rofasa wala fusuqa wala jidala fil haj. Mungkin waktu nang omah sering bantah-bantahan, sering ejelan, dieling kemenapa ibadah haji, ora itu bantah-bantahan, ora itu ejelan. Ya ora mung karo bojo, ya ora itu didal karo kanca. Tadi diceritakan oleh Pak Haji Ali, wong sing tak sudoni ketoke rewel ketoke apa, malah nang kono dadi kanca. Iki mboten Allah yang muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati menungso. Maka enggak boleh jedal, enggak boleh bantah-bantahan. Wah, aku niat haji niate pengen buktikan yen Mekah kuwi NU Muhammadiyah. Malah ribut ngono. Haji kok niate membuktikan yen Mekah kuwi NU Muhammadiyah. Ya Allah ya Rabbi, ngaji fikih nang kono tidak diberlakukan hukum madhab. Maka wala rofas orang itu porno nang Mekah sangat mungkin jenengan sholat jejeran kalau wong lanang Bu. Nggih. Nang Masjidil Haram Bapak-bapak sangat mungkin jenengan sholat sebelah wong wedok. Itulah larangannya wala rofas, gerenge dikurangi. Nek pikirane porno wae Allahu Akbar ayu. Waduh. Ayu dibojor. Itu ora jadi suami kedua. Makanya enggak boleh rofas. Pikirane ora itu ngeres. Ora itu porno. Iku Quran sing matur lho nggih. Wala rofasa. Wala fusuqa, orang itu gawe dosa, orang itu fasik, orang itu penyakit hati dan lain sebagainya. Ibrahim AS mengajarkan kepada kita pentingnya rumah tangga. Sampai terjadilah ritual ibadah haji. Nyun sewu, ibu-ibu kenal karo bojone baru jadi bojone apa surune?
Kenal ki asline kepribadiane nyun sewu. Awake dhewe ngerti sapa bojone, bandani bojone. Lho waktu pacaran ngomongnya alon, halus, mangane sithik, saiki ngentek-entekno mboten. Ngentek-entekno ngomongnya kasar, matamu lho Bu, ora dengkul ya. Biar kita ngomongnya halus-halus alon saiki ngomongnya kasar. Jadi nyun sewu, awake dhewe kenal kepribadian pasangan hidup kita itu setelah berumah tangga. Waktu pacaran masih fata morgana, seperti gunung yang terlihat indah dari jauh. Itulah dalam filosofi Jawa, rumah tangga difilosofikan dengan lagu dandang kulo. Wong lagi pacaran difilosofikan dengan lagu asmoro lono. Iki lho mboten ketok lagune nali kabeh. Awake iki wong Jawa sing ilang Jawane. Kon ngomong Jawa wis ora iso dan lain sebagainya. Jadi itulah filosofi Jawa menggambarkan nek lagi urung dadi bojone, ayo kita jalan-jalan. Nanti kita makan bakso, nanti kita nonton misbar, jangan biar ya, nonton film di lapangan. Saya ini, ayo yang ke mall bae. Ayo Bu gawe kopi misalnya, apa itu lu ngopi wae. Keindahannya sudah mulai hilang, diingatkan oleh rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai akhirnya menjadi ritual ibadah haji. Bagaimana terkait dengan ibadah haji? Kata Kanjeng Nabi, al-hajju mabrur laisal jasa ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Maka kita berdoa, mudah-mudahan saudara kita Pak Ali dan Bu Dewi menjadi haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Kalau ada orang nindakno haji dadi duyufur rahman, dadi tamune Gusti Allah, iku minangka muhasabah karo awake dhewe, sebagai pengeling-eling karo awake dhewe. Kata Syekh Ali Zainal Abidin, cucu baginda Rasulullah SAW, beliau menyampaikan yang namanya mabrur, yang namanya haji mabrur itu tandanya dua. Tanda yang pertama, orang yang pulang hajinya mabrur. Tanda yang pertama, sepulang dari ibadah haji dia semakin baik ibadahnya. Orang itu hitungan matematika. Oh sholat toh, aku dibangun haji ya. Haji kok sholat. Nah kalau dia aku maka sholat bahannya 100.000 itu libur nek pas jamaah 100.000 dino aku cukup 2 tahun ora sholat. Iki kaji koyo ahli matematika wae lah. Jadi nek haji mabrur cirinya semakin baik ibadahnya. Ini yang pertama, kata Ali Zainal Abidin. Yang kedua ciri haji mabrur, semakin baik habluminanasnya. Kalau tonggo tambah api, kalau konco tambah api, kalau dulur tambah api. Itu salah satu ciri hajinya mabrur. Amin Allahumma amin. Maka justru orang yang pulang haji, yang senior ataupun yang junior, yang sudah lama hajinya atau yang baru pulang haji, mestinya kita berfastabiqul khairat. Kita berlomba-lomba memacu diri untuk semakin baik kepada orang lain. Kebaikan itu bisa dengan senyuman, kebaikan itu bisa dengan sapaan, kebaikan itu bisa dengan nyunsewu, bantuan dan lain sebagainya. Nek jenengan nyunsewu gelem zakat, insya Allah rezekinya berlipat. Nek jenengan senang sedekah, insya Allah rezekinya kokoh. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihissalam, hidup sebuah keluarga yang seungi, ya mangan opo anane, kerja saiki entek saiki. Tetapi kemiskinannya tidak menjadikan dirinya lupa kepada Allah.
Bahkan dia semangat ibadah kepada Allah. Maka sampai suatu ketika sahabat Nabi yang bernama Salabah, yang orang miskin jadi kaya, setelah kaya lupa diri, ketika minta didoakan oleh Kanjeng Nabi, ya Nabi, bu aku didongakno dadi wong sugih. Bahasane Kanjeng Nabi ngene opo? Bah, Salabah, aku lebih seneng kok dadi wong kere. Kira-kira nyuwun sewu, jenengan uripe susah, terus teko mari omahku lah misalnya. Pak Ustaz, aku didongakno untuk dadi wong sugih misalnya. Terus aku jawab, "Bu, nyuwun sewu, aku lebih seneng kok dadi wong miskin." Kayak nesu mboten. Nesu, ya betul. Tetapi kadang nyuwun sewu, ada orang yang dia ketika miskin taat beribadah, banyak orang yang ketika kaya dia lupa diri. Kisah ini dinetralisir pada zaman Nabi Musa. Ada orang yang biasa miskin, dia tak beribadah. Suatu ketika istrinya guyon, awan-awan nyetel gending karo ngopi, ngomong karo sing lanang. Kira-kira gitulah, ini karangan saya suasananya, tapi kisahnya ada di Al-Qur'an. Wahai suamiku, kita sudah hidup sekian lama seperti ini, tetapi kita tidak menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Kita tetap rajin ibadah kepada Allah. Bagaimana kalau kita minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar beliau mendoakan kita agar kita menjadi orang kaya? Suaminya bilang, "Usahaku wis penak koyo ngene, ora duwe beban." Lho kok ora duwe beban? Jenengan ninggal rumah lali ngunci nang meja no HP deg-degan mboten? Deg-degan. Ninggal rumah lari ngunci motore kantil kontake, waduh ya Allah, motorku kan kantil kontak, deg-degan. Semakin banyak titipan semakin deg-degan. Wis penak koyo ngene. Turu sak kremprak ora nyolong. Ora ono dicolong. Mlaku nang ndi orang sing nyopet, orang sing dicopet, apa ora dicopet ya? Rampok ya ora doyan, setan ya ora doyan, demit ya ora dulit, ora ono pokok sing ati cukup. Tapi jenenge manungsa, istrinya ngomong lagi, ya ora apa-apa to, mbok sapa ngerti dadi wong sugih iki rasane koyo apa. Akhirnya singkat cerita, suami istri menghadap kepada Nabi Musa. Wahai Musa alaihissalam, aku mendengar bukankah engkau kalamullah, bukankah engkau nabi yang bisa berbicara dengan Allah? Bu aku didongakno ben dadi wong sugih. Ya wis kok tak dongakno, kira-kira seperti itulah. Singkat cerita, Nabi Musa berdoa, ya Allah, hambamu minta menjadi orang kaya. Piye? Kata Allah kepada Nabi Musa, ya wis tak kabulkan dia menjadi orang kaya dengan satu syarat. Esoknya suami datang kepada Musa, piye Mas Musa? Piye kabare doaku dikabulkan ora? Dikabulkan, Mbak. Dikabulkan, Mas. Mung ora syarate, tambah penasaran. Pengen tahu? Pengen tahu berani? Mau pengen tahu banyak? Apa syaratnya? Syaratnya kamu menjadi orang kaya hanya setahun saja. Dengan riak gembira, orang masalah. Aku sugih wis kulino. Melarat wis kulino. Jadi umpamanya sugih setahun, yo alhamdulillah orang masalah. Akhirnya dia jadi orang kaya dengan peternakannya, dengan pertaniannya, dengan perdagangannya. Dia sukses menjadi orang kaya. Luar biasanya si keluarga ini untuk ibroh pelajaran bagi kita. Ketika dia miskin taat beribadah, ketika dia kaya semakin taat beribadah. Bahkan kekayaannya dihambur-hamburkan di jalan Allah. Ada musafir lewat, kasih modal. Ada masjid berdiri, kasih bantuan. Ada yayasan bangun, kasih bantuan. Ini kisah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Saking asiknya berbagi sampai dia lupa. Sampai dia lupa kontraknya habis. Sing heran sapa Musa alaihissalam. Nabi Musa loh. Ibu bapak kaya jadi sugih mung setahun, iki setahun lewat kok masih tetap sugih. Nabi Musa ora sabar. Dinteni sampai 2 tahun tetap sugih. Dinteni sampai 3 tahun tetap sugih. Padahal kontraknya sugihnya cuma 1 tahun.
sampainya Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, bukankah janjimu dalam doaku kau mengabulkan keluarga itu sugih hanya 1 tahun. Kenapa ini sudah tahun ketiga kok tetap kaya? Apa kata Allah kepada Musa? Wahai Musa, aku hanya memberikan 1 pintu rezeki. Jenengan diparingi sugih, itu Allah hanya memberi 1 pintu rezeki. Tapi kata Allah, hambaku yang aku buka pintu rezekinya, dia membuka pintu-pintu rezeki kepada hamba-hambaku yang lain. Subhanallah. Itulah sebabnya aku biarkan dia tetap menjadi orang kaya. Maka orang ceritane wong ahli sedekah dadi miskin. Orang ceritane wong ahli zakat dadi melarat. Wong ahli sedekah tambah berkah, wong ahli zakat tambah melipat. Sing penting cara sedekahe, cara zakate bener nganggo aturan. Ojo ikut-ikutan apa jenenge sedekah ekstrim. Kabeh dikekno lho, nek kabeh dikekno kok mangan opo? Bener. Kabeh dikekno mobil kekno kabeh, usaha kekno kabeh. Ya ora iso nuruti usahane. Ya kita sedekah ada jalannya. Setiap kita mendapat rezeki 2,5% kita zakatkan. Sudah kita zakat 2,5% kok masih melimpah, kita sedekahkan. Beda antara zakat dengan sedekah. Kalau zakat itu ada peruntukannya jelas, asnaf 8. Kalau sedekah itu boleh untuk apa saja. Boleh untuk bangun jalan, boleh untuk bangun fasilitas umum, boleh untuk bangun pondok, bangun masjid dan lain sebagainya. Oleh karena itu kembali kepada ciri orang yang hajinya mabrur, ada 2 kata Syekh Ali Zainal Abidin. Yang pertama, dia semakin dekat kepada Allah. Yang kedua, dia semakin dekat, semakin sayang kepada makhluk-makhluk Gusti Allah. Bagus hablum minallahnya, juga bagus hablum minannasnya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Sekaligus saya menawarkan, mengundang ini, kalau Bapak Ibu mau suasana wisata hati, boleh ke tempat kami. Setiap Kamis malam Jumat kami buka acara buka bersama dengan anak yatim dan mu'alaf. Acaranya dimulai dari jam 15 sampai jam 17, itu tahsin khusus ibu-ibu. Jam 17 sampai maghrib khataman Quran campur sampai waktu maghrib. Setelah maghrib baru batal puasa. Setelah itu maghrib berjamaah. Setelah berjamaah maghrib baru makan bersama, nunggu sholat isya, kemudian setelah isya baru doa bersama. Nah, pentingnya doa bersama menjauh. Awal dhewe sukses, jenengan berhasil, belum tentu karena doanya jenengan. Awal dhewe sukses, awal dhewe berhasil, belum tentu doanya dhewe. Tapi bisa jadi doanya orang tua, restunya orang tua, doanya anak yatim, doanya orang-orang tua yang rajin beribadah, doanya para mu'alaf, doanya para horimin dan lain sebagainya. Inilah pentingnya kita berdoa bersama. Mudah-mudahan kita semua selalu diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.